Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bahasa dimanapun berada. Kali ini lagi bersama saya Melan dalam program bahasa, bahas asik sama-sama. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang menarik, yakni bagaimana proses pembelajaran di kelas dengan materi bahasa Indonesia. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh guru SMA saya, guru bahasa Indonesia, yakni Bapak Sabarani SPD. Ada baiknya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Melan. Iya Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana Pak kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Ya, baik. Untuk tidak memperpanjangkan pembukaan kita pada kali ini, ada baiknya saya langsung saja izin untuk memulai pertanyaan pertama pada pertemuan kita pada hari ini, Pak. Yakni, sudah berapa lama Bapak menjadi guru bahasa Indonesia dan sekarang Bapak mengajar di kelas berapa saja, Pak? Oke, baik. Saya menjadi guru di sekolah ini sudah sekitar 6 tahun ya. Untuk pertanyaan pertama tadi. Kemudian pertanyaan kedua, saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia dan mengajar di kelas 11 dan juga 12. Baik, berarti Bapak sudah 6 tahun dengan mengampu saat ini kelas 11 dan 12. Baik, terima kasih Pak untuk jawaban pertanyaan nomor 1. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pertanyaan yang kedua adalah sejauh ini apa saja pengalaman menyenangkan yang Bapak rasakan ketika menjadi guru yang mengajar dari bahasa Indonesia? Ya, mohon maaf, Melan, bisa diulangi pertanyaannya. Iya, baik Sekarang Pak. saya lagi berada di ruangan ini, di ruangan ada teman-teman yang lain juga ya. Iya, Bapak. Jadi mohon maaf. Iya, Bisa Pak. diulangi pertanyaannya? Iya, pertanyaannya adalah sejauh ini apa saja pengalaman menyenangkan yang Bapak dapatkan ketika menjadi guru bahasa Indonesia? Sudah jelas mungkin Pak? Iya, menjadi pengalaman ya. Iya, pengalaman selama menyenangkan. bahasa Indonesia. Di sini saya menjadi seorang guru, tetapi juga saya jadi seorang guru pembelajar ya. Jadi kita mengajar, juga kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru ya, yang setiap tahunnya harus kita upgrade istilahnya, harus kita perbaharui. Kemudian pengalaman-pengalaman itu kemudian menjadi sebuah motivasi untuk kita terus belajar, terus bergerak, terus berinovasi ya, menjadi seorang guru yang lebih baik dan lebih baik lagi setiap harinya. Gitu memang. Terima kasih Pak, jawaban yang luar biasa. Intinya seorang guru itu tidak berhenti belajar ya Pak. Bukan berarti ketika kita menjadi guru kita berhenti belajar, namun kita harus belajar mengikuti perkembangan zaman, mengikuti bagaimana seorang guru yang update begitu mungkin. Nah, iya Bapak. Pertanyaan selanjutnya adalah adakah perbedaan situasi mengajar dan tindakan kelas yang terjadi ketika menggunakan kurikulum KTSP dulu dan kurikulum 2013 sekarang? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak? KTSP dan 2013 ya. Ya kebetulan saya menjadi guru juga di awal-awal saya mengajar, saya juga sempat mengajar kurikulum KTSP ya. Ya Pak, benar. Dan sekarang sudah berubah menjadi kurikulum 2013. Sebenarnya secara umum tidak ada perubahan yang signifikan, hanya saja dari materinya ya. Iya, materinya Pak. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di kurikulum 2013 ini kita lebih banyak materinya berbasis teks. Iya, Pak. Bedanya sama kurikulum KTSP, kalau kurikulum KTSP tidak demikian ya. Tetapi kurikulum 2013 lebih banyak kurikulum materinya yang berbasis teks. Iya. Di situ kita mempelajari tentang dari kelas 10, 11 dan 12 semuanya materinya mengarah ke teksnya, sehingga bagaimana siswa bisa menganalisis sebuah
teks, ya, menganalisis kaidah kebahasaan dan sebagainya. Mungkin Melan juga paham ya, karena sekarang di kampus juga pasti mempelajari tentang kurikulum 2013. Iya, benar sekali Bapak. Dan di semester ini juga telah mendapat mata kuliah pembelajaran berbasis teks. Nampak sekali perbedaannya Iya, pada betul. ya orientasi semua pembelajaran itu berbasis teks. Dan yang bagusnya Mas- itu adalah tidak terjadinya pengulangan materi pembelajaran di setiap kelas, di setiap tingkatan mungkin tidak Iya, cerpen betul. melulu, tidak drama melulu. Nah, begitu juga Bapak mungkin juga memahami hal itu. Nah, terima kasih Pak. Jawabannya. Pertanyaan selanjutnya adalah dari semua materi bahasa Indonesia yang pernah Bapak ajarkan atau materi yang berbasis teks tadi, materi apa yang kiranya sulit dipahami oleh siswa Bapak? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak? Materi yang sulit dipahami ya, Melan ya. Iya, Pak. Sebenarnya tergantung karakteristik peserta didiknya ya. Tidak bisa kita mengatakan bahwa materi ini sulit atau materi ini mudah, tergantung kondisi peserta didik pada saat itu. Tapi memang pengalaman saya mengajar mungkin yang sedikit sulit yaitu materi kelas 12, materi kritik dan esai. Di situ karena memang banyak siswa yang terkendala, banyak siswa kita yang kesulitan untuk mengemukakan ide dalam menulis kritik maupun menulis esai. Itu materi kelas 12 semester 2. Iya. Baik, Bapak. Dan pertanyaan selanjutnya ini adalah ada kaitannya dengan jawaban yang Pak berikan tadi adalah apakah semua kelas itu memang kesulitannya di materi kritik dan esai atau ada kelas tertentu Pak yang begitu menonjol untuk sulit memahami materi itu Pak? Ataukah ada satu kelas yang begitu menonjol tidak bisa memahami materi itu Pak? Kalau pengamatan saya yang saya lakukan di kelas, kebetulan saya juga mengajar di rumpun kelas 12 IPA ya, 12 IPA kemudian 12 IPS. Memang sedikit ada perbandingan ya, tingkatan pemahamannya tentunya berbeda ya antara anak IPA dan anak IPS. Dan memang untuk materi kritik dan esai ini kesulitannya merata. Setiap siswa juga mengalami hal yang sama. Baik, Ya, Bapak. jadi semua kelas merasakan hal yang sama. Memang sulit materinya. Iya. Pertanyaan selanjutnya adalah mungkin Bapak bisa menceritakan kendala apa secara sederhananya kendala apa yang menyebabkan materi itu sulit untuk dipahami, Pak? Yang pertama memang menulis esai itu sebenarnya memang bukan merupakan hal yang mudah ya. Saya sebagai guru juga masih terus belajar bagaimana cara menulis esai yang baik ya, menulis kritik yang baik. Dan di sini yang membuat kesulitan materinya adalah pendalaman materinya, karena memang di awal tadi seperti yang saya sampaikan bahwa siswa ini memang mereka sedikit kesulitan ketika membuat menggali ide-ide untuk menjadikan sebuah tulisan. Itu memang mereka terasa sulit ya. Beda halnya ketika materi mungkin yang berhubungan dengan cerpen atau drama atau sastra ya, mereka lebih tertarik. Tetapi kalau berbentuk kritik, esai, nah itu memang agak sedikit kesulitan. Mungkin dari segi referensinya ya, Melan ya. Iya, Bapak. Iya, karena mungkin cerpen dan drama itu memang sudah dikenal sejak Iya, betul, lebih ya. tepatnya itu. Materi cerpen dan drama itu sudah pernah dikenal sebelumnya, tetapi esai ini mungkin baru sekarang ya dipelajari, jadi agak sedikit kesulitan. Baik, Bapak. Sejauh ini apakah pernah Bapak memikirkan terobosan untuk mengatasi kendala yang Bapak sampaikan tadi? Ataupun jika tidak pernah melakukan terobosan itu, pernah tidak terpikirkan kira-kira apa metode yang baik digunakan dalam materi kritik dan esai tadi? Metodenya ya saya paling menggunakan metode. Memang kalau sekarang ini kan pembelajaran itu dirasa lebih menarik apabila ada sentuhan teknologinya ya. Jadi memang untuk materi kritik dan esai ini saya berusaha menyusun sedemikian rupa bagaimana media pembelajaran kita, kemudian bahan ajar yang digunakan itu berbasis IT atau berbasis teknologi. Tapi memang kendalanya ya di siswanya juga lah ya. Walaupun kita sudah berusaha, kita terus berusaha mencoba untuk mereka agar memahami, akan tetapi kembali lagi ke kondisi karakteristik peserta didiknya ya. Kemudian untuk materi kritik dan esai sebenarnya di sekolah kita
ada juga paling seperti ini Melan, memberikan motivasi kepada siswa bahwa di antara mereka ternyata ada yang bisa menulis ya, ada yang bisa menulis. Itu salah satu siswa kita pernah mendapat juara 2 esai menulis tingkat Kabupaten Lingga pada tahun yang lalu. Iya, betul. Jadi itu mungkin bisa menjadi motivasi. Oh, ternyata menulis esai itu tidak sesulit yang dibayangkan ya. Buktinya ada salah satu siswa yang berhasil. Ya, benar Bapak. Dan pastinya Ya. siswa yang berhasil itu memberikan motivasi tersendiri bagi siswa yang lain, Pak. Kenapa? Iya, benar. Ya, kenapa siswa yang itu bisa dan siswa yang lain tidak bisa? Karena ya mereka melewati proses yang sama, yakni belajar. Baik Bapak, penjelasan yang luar biasa, dan ya. sampailah kita pada pertanyaan terakhir, yakni tentang menurut Bapak metode pembelajaran seperti apa yang membuat kesan menyenangkan bagi siswa sehingga pembelajaran bahasa Indonesia itu terkesan tidak membosankan, gitu Pak? Metode pembelajaran yang menyenangkan mungkin demonstrasi ya. Jadi mereka memang siswa kita lebih senang, apalagi materi bahasa Indonesia, mereka lebih senang ke metode pembelajaran yang mengarah ke praktik ya. Iya, Pak. Praktik. Nah, yang mereka lebih suka praktik ketimbang teori. Jadi teorinya memang sengaja di awal pembelajaran kita berikan teori dulu. Kemudian nanti di pertengahan, di beberapa kali pertemuan berikutnya kita langsung ke praktiknya. Jadi sambil di praktik itu kita sambil belajar ya. Iya, Pak. Jadi siswa lebih senang seperti itu. Ya, baik Bapak, berarti tidak hanya teori melulu ya Pak, intinya diiringi teori praktek begitu ya Pak. Kemudian juga misalnya dalam materi teks editorial ya, teks editorial itu agar pembelajaran itu terkesan menarik minat siswa. Jadi saya mencoba menyuruh mereka membuat video editorial seperti membaca berita di televisi ya. Jadi mereka bisa menghasilkan karya seakan-akan mereka itu sedang berada di televisi. Nanti bisa melancek juga di YouTube. Iya Pak, sudah pernah ditonton juga Pak. Salah satunya yang Ropi Patakia ya Pak, yang pernah Bapak unggah juga Pak, bagikan ya Pak. Iya, benar sekali Melan. Iya Pak. Iya, sejauh ini Melan juga mengikuti update terbaru dari SMA, perkembangannya luar biasa, dan terima kasih Bapak untuk jawaban dari semua pertanyaan yang telah saya layangkan. Bapak merupakan guru bahasa Indonesia yang luar biasa, yang sudah saya kenal, sudah saya tahu karakteristiknya, dan SMA juga merupakan SMA yang luar biasa. Saya merupakan juga alumni dari SMA Negeri 1 Lingga Utara. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Terima kasih untuk semua penyampaiannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi orang yang menonton. Nanti video ini akan saya unggah di YouTube. Terima kasih Bapak. Baik sahabat bahasa. Baik sahabat bahasa, bahas asik sama-sama. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Ya, mungkin ada kesimpulan dari Bapak. Silakan Bapak. Gimana? Mungkin ada kesimpulan di akhir dari Bapak. Iya, kesimpulannya intinya bahwa menjadi seorang guru ya, kita juga Melan juga akan menjadi seorang calon guru. Bahwa kita menjadi seorang guru itu harus menjadi seorang guru yang pembelajar, jangan pernah berhenti belajar. Baik, Pak. Ada pepatah mengatakan bahwa belajar itu sepanjang hayat, sangat benar sekali. Jadi walaupun kita sudah memiliki ilmu yang kita anggap mumpuni, tetapi kita harus terus menggali informasi, apalagi zaman sekarang sudah bersentuhan dengan teknologi informasi IT, sangat mudah sekali kita mendapatkan referensi pembelajaran, dan juga kita bisa berbagi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah lain ya. Seperti sekarang ini kan kita mudah sekali untuk berinteraksi secara virtual. Baik. Jadi mudah-mudahan Bapak doakan juga, mudah-mudahan Melan bisa menjadi nanti menjadi seorang calon guru yang sukses ya. Amin ya Allah. Baik Bapak, terima kasih. Salah satu slogan yang juga dipakai dari Gurindam 12 pasal 12 yang ada di Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah jika hendak menjadi orang yang berilmu, belajar dan bertanya tiada jemu. Baik Bapak, terima kasih untuk kesimpulannya, terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi semoga ini bermanfaat bagi semua. Terima kasih untuk waktunya Pak. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.